Uni mau tanya dulu. Tadi Maya namanya kan? Iya, ya. Nah, gini Maya. Kan temanya kan Kristen salah tuh, Dek. Temanya kan Kristen salah tuh. Nah, tema Kristen salah ini Uni buat itu secara pribadi karena Uni sudah kurang lebih 6 tahun diskusi sama teman-teman Kristen, baik dari sisi apapun selalu saja kontradiksi atau inkonsisten. Nah, maksud kontradiksi ini adalah adanya pertentangan dari apa yang diomongkan. Contoh, kayak Maya bilang, Tuhan saya satu, tapi penjelasannya 3 Tuhan. Atau Tuhan saya berkuasa, tapi percaya pada saat dia berkuasa dia juga mati, tidak berkuasa. Ini namanya inkonsistensi. Dalam ranah ilmu pengetahuan, pernyataan inkonsisten ini adalah pernyataan yang tidak benar kalau menggunakan parameter kebenaran atau teori-teori kebenaran yang disepakati secara akademik sebagai parameter kebenaran. Tidak ada koresponden dan koherennya gitu loh. Nah, penjelasan tentang Tritunggal itu saya nggak butuh dari kamu sebenarnya. Karena saya sudah mempelajari bagaimana penjelasan Tritunggal menurut beberapa bapak-bapak gereja. Mungkin kalau kamu ingin tahu gereja Katolik, mainstream, Protestan mainstream, itu rata-rata sama. Walaupun ada filokenya yang ditambah. Ada yang mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa, ada yang mengatakan Roh Kudus keluar dari Yesus, segala macam. Itu nggak penting untuk dibahas. Nah, saya mau tahu dulu kapasitas kamu nih. Kamu ngejelasin Tritunggal itu berdasarkan apa? Pembelajaran atau doktrin yang ditanamkan pihak gereja? Menurut Alkitab. Oke, ayat berapa itu yang membahas tentang Tritunggal? Karena sabar Kak. Terdapat di ayat pada tubuh yang kita orang mati yang Setahu saya, Dek, tidak ada penjelasan secara eksplisit dan implisit tentang Tritunggal dalam Bible-mu. Yang ada itu baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang ada. Atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang adalah ayat sisipan. Ada 3 yang memberikan kesaksian. Tadinya ada darah, kemudian diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu pun tidak mewakili penjelasan tentang Tritunggal sebenarnya. Nah, jadi ketika kalian orang Kristen menjelaskan tentang Tritunggal ini, itu berdasarkan apa? Kristus juga kamu dari Allah yang sabar Kak. Ya gak apa-apa. Karena klaimnya kamu kan Tritunggal itu dari Alkitab kamu atau dari Biblesmu, kamu harus tunjukkan ke saya. Kalau enggak ya udah kamu salah. Kan kalau kita bicara, oh ada uang di dompet saya, tahu-tahu adanya di atas kursi, berarti kan salah. Ya itu kenapa kita kasih tema hari ini Kristen salah dalam segala aspek. Makanya dari tadi tuh saya menunggu, ada gak umat Kristen yang bisa menunjukkan kebenaran Kristen itu sendiri. Yang ada malah Rema, Logos, dan Grape. Aku baru tahu ada Tuhan Grape. Ilmu baru itu. Gitu. Buset. Ya, jelasin gapres tapi salah definisi. Iya. Hakikat ini 3 hakikat. Vi. Halo Vi, orang Israel. Halo, dibuka mute-nya yang baru naik. Halo. Vi dan orang Israel, ya. Abang orang Israel. Ya. Allah. Kristen atau Katolik, Bang? Allah mau apa lagi ya Allah? Protestan. Protestan, siap. Si orang Israel nih mau ngapain lagi Allah ke sini? Saya mau nanya Bang Rasid. Ya Allah, Allah Ya, nanya aja Allah. Gemes sekali sama aku. Ya Yesus. Ya silahkan Bapak. Mana orangnya? Ini ada. Ini ada. Halo. Kok gelap? Halo. Ya halo. Hidup lu yang gelap. Halo. Yesus terang dunia. Tenang aja. Buka cam juga Bang, orang. Mana berani jangan. dia sih. Jadi gini Bang Rasid, saya mau tanya. Kalau di Islam boleh kawin berapa kali sih? Kenapa? Kalau di Islam boleh kawin berapa kali? Boleh. Nikah Bang. Boleh kawin cuma 1. Enggak istri.
Istri iya, bolehnya cuma satu. Lebih dikit nggak boleh gitu. Kenapa? Lebih boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Serius dah, Bang Rashid. Serius Pak. Nah, saya ajarin. Nah, bagaimana maksudnya seperti itu? Nah, baru saya jelaskan. Begitu caranya, Pak. Oh iya ya. Nah, gitu. Coba tanya saya. Bagaimana maksudnya itu, Bang Rashid? Sedangkan Bagaimana ada maksudnya, ayat. Bang Rashid? Nah, pinter. Ajaran Al-Quran itu bukan hanya sekedar bagaimana seseorang itu membaca Al-Quran lalu yang benar satu kali. Baru? Itu belum angkat tema konsep ketuhanan, Bang, baru. Oke. Berarti fix ya tema kita ketuhanan ya. Boleh. Silakan. Konsep ketuhanan dalam Islam dan konsep ketuhanan dalam Kristen, betul? Nah, betul itu. Oke itu. Silakan. Duluan lah. Kamu yang mulai Ki, silakan. Bang Faruk aja duluan, silakan. Gak apa-apa. Aku gini Ki. Kalau aku PK, nggak gini. Kalau aku PK ataupun berdiskusi, aku izinkan lawanku duluan supaya aku modelnya memahami. Jangan nanti ketika aku yang prolog, takutnya si Oki nggak bisa ngikutin. Kalau saya insya Allah bisa mengikuti, karena kan aku kan mantan Kristen. Kalau kau kan nggak pernah di Islam, gitu loh. Tapi kalau aku prolog, kau ngikutin aku nanti keteter, gitu loh. Tapi kalau kau yang prolog, insya Allah aku bisa mengikuti. Nggak masalah. Kalau aku yang prolog, berarti nanti aku closing statementnya terakhir. Ya silakan Bisa. kamu prolog duluan, silakan. Oke. Iya silakan. Oke. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ya, siang ini teman-teman kita berkesempatan lagi berdiskusi dengan Faruk Sianipar ya teman-teman ya. Yang katanya digadang-gadang adalah seorang mualaf yang memahami Alkitab. Oke teman-teman, siang ini tema kita konsep ketuhanan di dalam iman Kristen dan iman Islam. Sebelum saya memulai dulu, konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan kita jauh-jauhkan dulu pikiran kita. Kalau misalnya konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan itu berbicara tentang jumlah. Tritunggal itu berbicara tentang jumlah, berbicara tentang banyaknya. Oten itu Tuhannya 3. Kami orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Makanya kita harus pahami dulu arti kata Tuhan itu. Nah, Tuhan di dalam iman Kristen itu adalah gelar penguasa, bukan pencipta. Berbeda di dalam iman lain. Sekarang saya jelaskan konsep Tritunggal di dalam iman kekristenan. Tritunggal itu teman-teman tidak berbicara tentang jumlah. Tidak bicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Saya tegaskan, Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Sekarang kita masuk ke dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Karena Bapa itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa. Tidak satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu, Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes 1 ayat ke-14. Jelas dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa. Karena apa? Tadi Bapa itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu Firman itu telah menjadi manusia. Jelas di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita sudah berbicara tentang Bapa, berbicara tentang Firman. Nah, kita sekarang berbicara tentang Roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah adalah Roh. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga,
Tuhan Yesus mengutus Parakletosnya, Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Jadi orang Kristen itu tidak menyembah tiga Tuhan. Esa itu adalah kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda. Di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Bapa tanpa firman adalah batu, Bapa tanpa roh adalah batu. Jadi tiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Itu berbicara tentang konsep dari Tritunggal. Nah sekarang, Opten itu melantik manusia menjadi Tuhan. Loh, kami tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi Sang Firman yang mengambil rupa manusia, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang saya bingungnya, kenapa kalian membatasi kuasa Tuhan? Tuhan kok tidak boleh jadi manusia? Kalian sebagai makhluk yang diciptakan, orang yang diciptakan, kenapa membatasi kuasa Tuhan? Tuhan bebas mau jadi apapun yang dia mau. Karena apa? Kami punya Tuhan yang bermujizat. Kami punya Tuhan yang maha kuasa. Kami punya Tuhan yang omnipresent. Ya, nah teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Siang ini kita buktikan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman, di-share ulang, di-posting ulang teman-teman, biar semakin banyak jiwa-jiwa terberkati, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Bang Arif Sianudar. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat semuanya teman-teman ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika si Oki mengangkat konsep tentang ketuhanan, pada saat itu juga lah maka teman-teman Oten ya, karena tema diangkat si Oki, babak belurlah kalian. Buat teman-teman Oten, pegang jantung kalian, akan saya kuliti apakah kalian bertuhan. Oke, konsep ketuhanan di dalam Islam, ya, konsep ketuhanan dalam Islam itu mengkerucut pada surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Jadi konsep keislaman dalam Islam yang pertama, Tuhan kami itu esa. Yang kedua, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kehinaan, kelemahan dalam diri manusia tidak akan mungkin ada pada dia. Dan apa yang dirasakan manusia tidak akan mungkin dirasakan oleh dia. Dan apa yang ditakuti oleh manusia tidak akan pernah ditakuti oleh dia. Karena dia tidak memiliki takut dan dia tidak pernah dilahirkan, maka dia tidak merasakan segala sesuatu ya, sifat ataupun perbuatan bahkan rasa yang dimiliki oleh makhluk yang dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Apapun dan siapapun tiada yang bisa menyetarai Allah. Jika seorang presiden dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya yang berjumlah 264 jiwa, 260 juta jiwa, maka Tuhan melebihi itu. Seluruh makhluk yang di atas bumi harus patuh kepada dia. Jika orang kaya bisa memberikan 5.000 orang makan, maka hakikat Tuhan dalam Islam, dia memberikan makan seluruh dan kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Luar biasa. Nah, sekarang coba kita kuliti ya, konsep ketuhanan yang dikatakan si Oki. Apakah selaras dengan Yesus? Selaras dengan Musa? Selaras dengan Paulus? Sekarang kita kaji. Konsep ketuhanan yang disampaikan Musa, ya, hukum yang utama Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, kata Musa di dalam Ulangan 4 nomor 6. Ulangan 6 nomor 4, esa, kata Musa. Konsep ketuhanan yang dikatakan Yesus, ya, dalam Markus 12 nomor 29 juga Tuhan itu esa.
Dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, konsep ketuhanan yang disampaikan Paulus, Roma 14 nomor 9. Yang isinya, untuk itulah hidup dia mati lalu bangkit, ya, untuk dijadikan Tuhan. Ini di ayatnya. Nah, Roma 14 nomor 9. Bentar ya. Roma 14 nomor 9. Ini konsep ketuhanan menurut Paulus. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Konsep Tuhan dalam ajaran Paulus itu dijadikan. Ini Tuhan jadi-jadian, Ki. Paulus yang menentukan Tuhan. Paulus yang menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan Tuhan. Apakah teman-teman Kristen menuhankan Tuhan yang telah dideklarasikan, disahkan dan ditunjuk oleh Paulus? Kita kaji. Kristen, ingat ya, Musa Tuhan, konsep ketuhanan Esa. Yesus konsep ketuhanan Markus 12:29 Esa. Yohanes 5:37 tidak terlihat. Paulus konsep ketuhannya, Tuhan itu dipilih oleh Paulus. Suka-suka Paulus memilih siapa yang jadi Tuhan. Kristen konsep ketuhannya Tritunggal. Beda sama Musa, beda sama Yesus, bahkan beda sama Paulus. Yang kedua, konsep ketuhanan dalam Kristen, Tuhannya terlihat, berakhir tragis, meninggal telanjang di atas kayu salib dalam kondisi terkutuk. Sebelum Kristen itu cakar-cakaran sama Islam, cakar-cakaran dulu Kristen sama Musa. Cakar-cakaran dulu Kristen sama Yesus. Cakar-cakaran sama Paulus. Karena apa? Konsep ketuhanan yang kau sampaikan tadi dengan konsep Tritunggal tak selaras dengan ajarannya Musa, Yesus, Paulus. Tidak selaras, Oki. Nanti selanjutnya kita kaji siapa yang mengajarkan konsep ketuhanan Tritunggal ini tadi. Oke, ya teman-teman ya. Oke, siap. Oke, silakan Bang Faruk, wajahnya dulu diterima. Bang Faruk, Bang Faruk, Bang Faruk Sianipar, sebentar, teman-teman lagi menghubungkan orang, lagi menghubungkan ulang sebentar ya. Terputus. Bang Faruk, Woi, kenapa jaringan abang? aku yang ngelek. Nge-lag lah, abang menghubungkan ulang kok. Yaudah, oke, berarti giliranmu kan? Iya, wajahnya mana? Loh, aku udah on cam ini. Mana ada on camnya? Hitam itu, gelap. Kok bisa gini? Mana ada on cam? Gelap itu, teman-teman di bawah. Gelap nggak? Gelap, Bang Faruk. Gelap itu. Di sini enggak loh, di sini Nah. aku loh. Gelap nah itu nah, Mas kami bohong. Bentar dulu. Apa ini? Gelap Bang Faruk. Sebentar. Wajahku nampak nih, udah nampak wajahku nih.
Nggak ada lagi Shoki-nya, nggak bisa diundang lagi dia. Ngelek aku betul. Ini? Sebentar, jaringan abang itu jelek. Ini gelap. Masih mutar-mutar bang, masih mutar-mutar. Mukaku udah nampak. Gimana mau nampak orang masih mutar-mutar? Oh gini ya. Maunya abang matiin dulu wifi-nya, menghidupin lagi jaringannya itu. Udah aku matikan. Aku udah pakai hotspot ini. Sebentar ya teman-temannya, kita putuskan dulu terus kita sambungkan lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Ini? Mutar-mutar Bang Faruk. Kok bisa gini? Mutar-mutar itu. Teman-teman, tempat saya aman gak teman-teman? Jaringan saya aman gak? Guys, jaringan saya aman gak? Teman-teman bantu saya, aman gak? Atau patah gak saya? Aman, aman. Nah berarti Bang Faruk. Loh kok bisa gini? Bagus kok kata kawan-kawan di sini, aku bagus katanya. Tapi enggak mau nyambung bang. Coba aku yang putuskan kau ya, aku yang putuskan kau ya. Ya coba putuskan, terus abang undang aku, abang yang undang aku, silakan. Gak muncul dia, nama dia gak muncul di sini, gak bisa undang dia. Nggak muncul nama dia, nggak ada dia. Oh ini udah muncul dia. Kita undang ya. Ini? Nggak bisa bang. Loh kok gitu? Jaringan abang. Abang tadi menghubungkan ulang soalnya. Mau abang rungkat dulu sebenarnya. Oh di sini kau yang nggak nampak. Gimana? Kau yang nggak nampak di sini. Di tempat aku abang yang nggak nampak. Atas untuk menjadikan salah itu dari tadinya 100% menjadi 99%, ya minimal kasihlah satu. Apa yang benar di Kristen? Kan dari tadi saya tungguin itu. Oke Mbak, saya mau nanya, kan berarti dari pernyataan Mbak Rifa ini, berarti Mbak Rifa itu orang yang super duper jenius ya, sampai-sampai melampaui. Enggak juga. Dengar, bentar Mbak, saya belum selesai. Oke, sebentar ya. Maaf. Ya teman-teman semua, ketika Faruk menyepakati teman-teman konsep ketuhanan, disitulah teman-teman di bawah tuh harus benar-benar jaga imannya, pegang dadanya, minum bodrek, karena habis ini kubal bali. Gitu. Oke, kita tanggapi dulu teman-teman. Ayat berapa tadi? Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Nah, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Nah kalau Tuhan Yesus sampai detik ini masih di kuburan, tidak mampu mengalahkan kuasa maut, maka saya tidak akan percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus dari yang ketiga, dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang Esa. Esa itu adalah kesatuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itu Esa. Bapa tanpa firman adalah batu, Bapa tanpa roh adalah batu. Esa itu adalah kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Nah, kenapa juga kami mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yohanes 17 ayat yang kelima. Sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Selamat datang di kebenaran di dalam iman Kristen. Itu data dan dalil. Oke. Terus banyak juga yang bertanya ya teman-teman ya. Banyak yang bertanya. Di mana secara eksplisit Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Apakah kalian baru percaya Yesus itu adalah Tuhan kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengaku saya adalah Tuhan dan sembahlah saya? Sebenarnya banyak ayat yang menyatakan itu. Salah satu ayat yang saya bawakan Yohanes 13 ayat yang 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Saya gunakan kata Tuhan. Di dalam terjemahan lama menggunakan kata Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan tepatlah demikian. Memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan di dalam etimologi bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Jadi kita harus memahami itu loh. Hal paling mendasar. Arti kata Tuhan itu apa? Pertanyaan saya dengan Bang Faruk Sianipar, tolong dijawab pakai data dan dalil. Seperti saya menjawab pertanyaan Bang Faruk. Oke, kita bukakan datanya teman-teman. Pegangan Bang Faruk, pegangan. Ya, tolong pegangan Bang Faruk Sianipar. Sebentar teman-teman. Dijawab pakai data dan dalil ya. Ya, Quran 70, surat ke-70 ayat ke-40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, aku di sini merujuk kepada siapa? Kami di sini merujuk kepada siapa? Quran 70 ayat ke-40. Aku di sini merujuk kepada siapa? Kami di sini merujuk kepada siapa? Jadi saya tidak banyak-banyak dulu pertanyaan teman-teman ya. Nanti Bang Faruk pusing. Kita bertanya satu dulu aja. Nanti Bang Faruk mencret itu. Itu aja tuh teman-teman. Nanti sampai akhir match itu tidak ada datanya. Pegang lah omongan saya. Ya teman-teman ya. Nah sekarang saya tegaskan lagi teman-teman. Esa di dalam iman kekristenan, Esa itu adalah kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Jadi kami orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Seperti apa yang saya jelaskan tadi. Bahkan Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Itu adalah bukti ketuhanan Tuhan Yesus. Sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus telah ada. Ya, Quran 70 ayat ke-40. Aku di situ merujuk kepada siapa? Kami merujuk kepada siapa? Jawab pakai data dan dalil. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya teman-teman biar apa? Biar semakin banyak orang-orang diselamatkan. Silakan. Oke teman-teman ya, kita buktikan bahwasanya Oki ini memang pendusta. Dia bilang biar semakin banyak orang diselamatkan. Bukan diselamatkan Ki, disesatkan. Kau tadi mengatakan bahwasanya ya tidak ada yang melantik manusia jadi Tuhan. Nih buat Oki dan teman-teman Kristen, buka akal kalian ya. Gak capek kalian, matikan akal. Kita berangkat ya dari Roma 14 nomor 9 tadi kan. Untuk itulah dia mati lalu bangkit untuk jadi Tuhan.
Itu perkataan Paulus. Udah. Sementara ketika kita menarik data tentang kematian anak manusia di kayu salib itu, tidak ada dikatakan di dalam Bible, satu ayat pun tidak ada Bible mengatakan, ya, Tuhan akan diserahkan lalu mati di kayu salib. Tidak ada. Semua narasi itu mengarah kepada anak manusia. Matius 26 nomor 24, anak manusia akan diserahkan kepada penguasa. Efesus 2 nomor 15, untuk itulah dengan matinya dia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Manusia. Filipi 2 nomor 7 sampai 8 juga dikatakan yang mati di kayu salib manusia. Mati di kayu salib manusia. Tapi begitu dalam Roma 14 nomor 9 teman-teman. Roma 14 nomor 9, anak manusia itu jadi Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhannya Kristen adalah manusia yang dideklarasikan oleh Paulus menjadi Tuhan. Ini ayatnya ditengok. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau menjadi jenderal nggak apa-apa Ki, jadi gubernur nggak apa-apa Ki. Ini nggak tanggung-tanggung. Paulus menjadikan manusia jadi Tuhan. Semua narasi di dalam Bible mengarah kepada penyaliban dan kematian, penyerahan, itu anak manusia. Matius 26:24, anak manusia akan diserahkan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya dia sebagai manusia. Filipi 2 nomor 7-8, matinya dia sebagai manusia. Tidak ada narasi dalam Bible mengatakan dengan matinya dia sebagai Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Tapi anak manusia itu telah dituhankan, dinyatakan Paulus sebagai Tuhan. Roma 14 nomor 9. Celakanya lagi, Kristen ikut Paulus. Di mana anak manusia diangkat jadi Tuhan. Ini Tuhan-Tuhanan, Ki, Tuhan-Tuhanan. Ya, Tuhan-Tuhanan. Sekarang nanti jawab pertanyaan saya ya. Apa kapasitas yang dimiliki Paulus hingga dia mengangkat manusia jadi Tuhan? Pertanyaanku Ki ya, apa kapasitas yang dimiliki Paulus hingga dia mengangkat manusia menjadi Tuhan? Menjadikan manusia menjadi Tuhan. Sehingga teman-teman Kristen tersesat. Meluhankan anak manusia. Jawab itu nanti ya, apa kapasitas yang dimiliki Paulus hingga dia menjadikan anak manusia sebagai Tuhan? Oke. Di sisa waktunya kita tanggapin ini dalam Quran ya, surat 70 ayat 40. Jawab nanti Ki ya. Nih. Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami benar-benar berkuasa, benar-benar maha kuasa. Oke, saya jawab di sini. Jawab pertanyaan receh. Mungkin yang kamu tanya di sini, itu kata aku. Ya. Yang kedua, Tuhan. Yang ketiga, tempat terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari. Aku di sini Ki, ya. Yang aku di sini sosoknya. Siapa dia? Namanya Allah. Tuhan di sini adalah gelar. Ya. Tempat terbenamnya matahari ini salah satu tempat yang dia kuasai dan dia ciptakan. Apa yang salah? Ketika Allah bersumpah demi gelarnya, gak ada yang salah. Allah kami bersumpah demi gelarnya, karena Allah pun bersumpah demi ciptaannya. Dia bersumpah demi waktu asar, bersumpah dia demi waktu duha, banyak dia bersumpah. Analoginya sama gini, ya, Presiden Prabowo, ya Bapak Prabowo ini, jabatannya Presiden. Kekuasaannya Republik Indonesia. Apa yang salah ketika Bapak Prabowo bersumpah demi jabatannya presiden, ya, di mana dia menguasai dan Indonesia. Jawab pertanyaan. Kapasitas apa yang dimiliki Paulus hingga dia mengangkat anak manusia menjadi Tuhan? Silahkan diterima Bang Faruk. Ya. Kapasitas apa yang dimiliki Rasul Paulus ketika dia mengangkat anak manusia menjadi Tuhan? Saya katakan berkali-kali, sejak kapan kami melantik anak manusia menjadi Tuhan?
Roma 14 ayat yang ke-9. Kita bacakan teman-teman. Roma 14 ayat yang ke-9. Sebentar kita bukakan ayatnya. Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Sudah saya tekankan berkali-kali kepada Faruk Sianipar. Bang Faruk, saya pribadi tidak akan percaya Yesus itu adalah Tuhan ketika dia tidak mati dan bangkit di hari yang ketiga. Tapi karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Makanya saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Nah kalau Tuhan Yesus sampai detik ini nih, Bang Faruk saya tekankan. Kalau Tuhan Yesus sampai detik ini masih di kuburan, tidak mampu mengalahkan kuasa maut, maka saya tidak akan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kami semua percaya Yesus itu adalah Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan kuasa maut. Jeder, selamat datang di kebenaran. Di mana nubuat tentang kematian Tuhan Yesus? Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Bahkan sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dia sudah dinubuatkan kalau seorang anak manusia akan mati menderita untuk menghapus kutuk dosa kita di dalam Galatia 3:13 supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Itu data. Saya jawab pakai data. Pertanyaan saya dengan Bang Faruk, kenapa tidak dijawab pakai data? Jangan gunakan asumsi. Bang Faruk, yang saya tanya, aku di situ merujuk kepada siapa? Kami di situ merujuk kepada siapa? Bang Faruk jawab, aku di situ merujuk kepada Tuhan. Pertanyaan saya, karena Alkitab sanggup menjawab itu. Apa tujuan, apa alasan? Jawab pakai data dan dalil ya. Yang saya minta data dan dalilnya. Apa alasan dan tujuannya Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri? Jawab pakai data. Datanya apa? Al-Quran dan hadis. Karena apa? Setelah ini ketika ada pertanyaan yang sama, saya akan jawab pakai data dan dalil di dalam iman saya. Data saya apa? Alkitab. Pertanyaan saya, kami di situ merujuk kepada siapa? Tolong jawab pertanyaan saya. Aku dan kami. Saya tidak bertanya tentang Tuhan. Di situ tidak ada kata kami, hei. Bacalah Bang Faruk. Baca Al-Qurannya. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Oh nggak ada kata kami. Yang saya tanya dengan Bang Faruk, kata aku dan kami. Aku di situ merujuk kepada siapa? Kami merujuk kepada siapa? Nah Bang Faruk bilang tadi, aku di situ merujuk kepada Tuhan, kepada Allah, Sang Pencipta itu. Pertanyaan saya, kenapa Allah bersumpah kepada dirinya sendiri? Jawab pakai data. Ini masih pertanyaan receh Bang Faruk. Ya, mulai keringatan guys. Kan saya bilang guys, ini masih pertanyaan receh. Pertanyaan saya, jelaskan pakai data kenapa Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Jawab pakai data. Terus kami di situ merujuk kepada siapa? Jawab pakai data. Kalau kami iman Kristen Bang Faruk, ya di mana nubuat tentang kematian Tuhan Yesus? Yesaya 53 ayat yang kelima. Nah karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, makanya kami percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu mengalahkan kuasa maut. Maka kami percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mati dan gak bangkit, saya pun gak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam Roma 14 ayat yang ke-9. Bukan berarti kami melantik manusia menjadi Tuhan. Gak pernah. Kami tidak pernah. Rasul Paulus tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Sekarang jawab dua pertanyaan saya. Kenapa Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri? Tolong jawab pakai data dan dalil. Saya minta data dan dalil ya. Saya tidak mau pakai asumsi. Data dan dalil. Yang kedua, kami di situ merujuk kepada siapa? Jawab pakai data. Teman-teman Kristen bantu saya 1,1 mata memandang. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Ya jangan sampai kita sudah menang debat kita kalah PK. Gas. Mulai keringatan. Oke, memang syarat menjadi oten itu harus longor.
longor permanen, ya. Sedikit pun si Oki tidak menanggapi, tidak menjawab pertanyaanku. Kapasitas apa yang dimiliki Paulus mengangkat anak manusia jadi Tuhan? Roma 14 nomor 9 jelas narasinya, redaksinya pun jelas. Untuk itulah dengan matinya sebagai manusia dijadikan Tuhan. Manusia ini dijadikan Paulus Tuhan. Manusia yang tergantung di kayu salib dalam kondisi telanjang seperti penari erotis itu jadi Tuhan. Kalau cantik nggak apa-apa, ini ganteng. Laki-laki ganteng, ya seperti penari erotis kau bikin jadi Tuhan. Pakai pula Bible punya mengatakan Roma 14 nomor 9. Oke. Lalu kau katakan lagi bahwasanya Yesus itu maha kuasa. Makanya aku bilang Yesus itu salto ke depan, ya, Paulus salto ke belakang, Kristen mutar-mutar. Yesus mengklaim dirinya dalam Yohanes 5 nomor 30, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kristen membaca Yesus maha kuasa. Lukas dalam KPR 2 nomor 32 mengatakan ketika Yesus bangkitkan orang mati itu kekuasaan Allah. KPR 2 nomor 32 melalui perantaran Yesus. Tapi dibaca dan dipahami sama Kristen, Yesuslah yang bangkitkan orang dari kematian. Makanya saya bilang Yesus salto ke depan, Paulus salto ke belakang, Kristen mutar-mutar. Itu syarat Kristen harus menjadi longor. Ini KPR 2 nomor 32. Oke, nggak pernah tahu ini. Nggak tahu dia ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Nanti jawab Ki ya. Kapasitas apa dijadikan Paulus? Kapasitas apa yang dimiliki Paulus sehingga dia menjadikan manusia sebagai Tuhan? Nih. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua saksi. Yesus ini dibangkitkan Allah, bangkitnya Yesus dari kematian, itu Allah yang bangkitkan dia. Dan dalam KPR 2 nomor 22, segala mukjizat yang dilakukan Yesus itu bersumber dari Allah, bukan dari Yesus. Bantah nanti Bible ya, bantah Bible ya, bantah. Hanya orang-orang Israel dengarlah perkataan ini, yang dimaksud itu adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Selamat datang di kegondrongan. Selamat datang Ki di dunia gondrong. Dunia gondrong tak berbaju dan tak bercelana. Yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu kekuatan-kekuatan mukjizatnya dari Allah datangnya Ki. Nanti tolong mau jawab ya pertanyaanku ya. Kapasitas apa yang dimiliki Paulus sehingga menjadikan manusia sebagai Tuhan? Oke, aku jawab sekarang pertanyaanmu. Nih, aku kan tadi udah bilang sama Bu Dinda, aku di sini adalah Allah. Dalilnya di mana? Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kata aku di situ adalah Allah. Kata Tuhan di situ adalah gelar yang dimiliki oleh Allah. Kata kami di situ adalah kekuasaannya, di mana dia berkuasa atas alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di dalam semesta, termasuk para malaikat. Dalilnya apa? Kata Tuhan di sini adalah Allah, surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, Rabb semesta alam. Di situ adalah kekuasaannya. Apa yang salah ketika Bapak Prabowo dengan jabatannya presiden bersumpah demi Republik Indonesia yang menjadi kekuasaannya? Nggak ada yang salah di sini. Yang jadi masalah itu yang jadi masalah itu ketika manusia dijadikan Paulus Tuhan. Ketika hidup di dunia ini dia manusia, mati dibikin Paulus Roma 14 jadi Tuhan. Apa kapasitasnya? Silakan Ki, penyembah manusia.
Oke, teman-teman. Ya, syarat jadi kadrun ketika ditanya maka dia mutar-mutar. Itu syarat jadi kadrun. Syarat jadi kadrun itu ketika ditanya data dia mutar-mutar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia standar ganda. Giliran ada ayat-ayat Alkitab yang sekiranya menguntungkan untuk imannya, digunakannya untuk memperkuat data dan dalilnya. Tapi sekiranya ayat itu tidak menguntungkan bagi imannya, dibilangnya itu tulisan Paulus. Itu syarat menjadi seorang kadrun. Makanya mutar-mutar. Ya, panas. Santai bang, santai. Oke, teman-teman. Ya, kapasitas apa yang dimiliki Rasul Paulus ketika dia mengangkat anak manusia menjadi Tuhan? Loh, Rasul Paulus itu tidak pernah mengangkat anak manusia menjadi Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-9 tidak bercerita tentang Paulus mengangkat Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Tetapi Roma 14 ayat ke-9, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, maka kami sebagai orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, terkait dengan ayat yang Bang Faruk bawakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 32, kita bacakan teman-teman ya. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu adalah khotbah Petrus. Ya, tapi jangan dilupakan. Sebentar, saya bukakan datanya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17. Makanya ketika kita ingin menafsirkan ayat Alkitab, kita harus bandingkan dengan ayat lainnya. Jangan cuma fokus di satu ayat terus dicari-cari kesalahannya. Nih ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jeder, selamat datang di kebenaran. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Seperti yang saya sampaikan tadi Bang Faruk, Bapa tanpa firman adalah batu, Bapa tanpa roh adalah batu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda, tidak dapat dipisahkan. Antara Bapa, Firman, dan Roh itu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Jelas. Nah, Bang Faruk, tolong jawab pakai data. Saya loh tidak bertanya dua, Bang Faruk sudah bertanya dua sama saya. Dari tadi saya tanggapi pakai data dan dalil. Bang Faruk, pertanyaan saya, kenapa Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri? Kok jawabannya santai kali? Apa ada yang salah? Kok enak banget? Peringatan kan? Itulah syarat jadi kadrun. Kalau diminta data, mulai putar sana putar sini. Kalau Oten ditanya data, Alkitab menjawab. Kalau Faruk ditanya data, putar ke kiri, hei. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan. Sedih kan? Sedih. Tunjukkan pakai data. Tolong. Kenapa Tuhan Bang Faruk bersumpah kepada dirinya sendiri? Jawab pakai data. Tunjukkan juga pakai data. Kalau kami di situ merujuk gelar kekuasaan dan kami itu merujuk kepada tunggal tidak jamak. Karena di dalam KBBI kami adalah jamak tidak tunggal. Jawab pakai data. Mana? Kau menghubungkan ulang. Kemana? Klik aku tuh teman. Kemana? Mau searching dulu boleh, silakan. Mau searching dulu Bang Faruk. Ya teman-teman. Belum, masih giliran aku, santainya. Jangan kabur tadi. Sebentar, santai, masih giliran aku. Santai. Ya, jadi itu. Saya sudah tanggapi semua apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk. Kisah Para Rasul tidak menceritakan Paulus mengangkat Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Tetapi itu ingin menegaskan, karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari yang ketiga, dan itu menjadi landasan kami percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tolong jawab pakai data. Kenapa Tuhan Bang Faruk bersumpah kepada dirinya sendiri? Jawab pakai data.
Silakan. Mulai pucat. Oke. Mulai pucat, mulainya pucat. Oke, sebelumnya teman-teman, kita berikan dulu tepuk tangan buat Oki dan Kristen lainnya yang sangat lihai mempelintir bibelnya. Bibelnya pun dibantahnya tuh. Bibelnya dibantah sama dia. Perihal pertanyaanmu tadi, kenapa Allah bersumpah demi dirinya sendiri? Gak ada datanya. Gak ada. Tidak ada datanya. Allah menyatakan aku bersumpah demi diriku sendiri. Tidak ada datanya. Tapi Allah bersumpah demi ciptaannya. Masa itu bagian dari ciptaannya. Dan juga aku bersumpah demi tanah, itu penciptaannya. Tapi tidak ada datanya aku bersumpah demi diriku sendiri kan. Sekarang aja udah kujawab dari pertanyaanmu. Oke? Ini teman-teman, silakan Ki ya nanti dibantah Ki ya. Aku akan berikan data kepadamu, pedih dan sedih dan memalukannya serta hinanya ketika kau menyembah manusia. Teman-teman, jangan kasih si Oki menang PK. Jangan kasih teman-teman, nangis dia. Kalau nggak menang DPK nangis dia. Nih, Roma 14 nomor 9. Narasinya jelas. Supaya ia menjadi Tuhan. Selamat datang di dunia gondrong tak bercelana. Jelas ini, tapi dibantah sama si Oki Bibel ini. Karena memang Bibel itu ada pada mereka itu untuk dibantah, untuk diinjak-injak. Untuk diinjak-injak. Tidak ada narasi di Bible mengatakan Tuhan akan diserahkan kepada penguasa, Tuhan akan mati di kayu salib, Tuhan akan disiksa, Tuhan akan diludahi, Tuhan akan minum racun karang. Nggak ada. Tuhan akan mati lalu bangkit. Nggak ada. Kalau ada narasi seperti itu di Bibel, ku potong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana jadi cepak biar kau tahu. Jelas narasinya teman-teman ya. Cuman dibantahnya Bibelnya. Memang Kristen itu hadir setelah membantah Bibel. Benar yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu, baik Yahudi. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Analoginya itu begini. Sebab untuk itulah ya tepung, air dan gula dicampurkan supaya menjadi donat. Sebelum tepung, air dan gula dicampurkan enggak jadi donat. Tapi setelah telah dicampurkan tepung, air dan gula, jadilah donat. Sama dengan Tuhanmu. Setelah dia mati lalu hidup kembali, dijadikan Paulus dia Tuhan. Apa kapasitas Paulus menjadikan anak manusia sebagai Tuhan? Nah, ini pedihnya Ki, ketika kau menuhankan manusia Ki. Pedih kali Ki. Jangankan Tuhan Ki, kalau anakku kayak gini malu kali aku Ki. Malu kali aku Ki. Nih. Jangan kasih menang dia teman-teman ya, tolong jangan kasih menang dia. Yesus diolok-olok. Kemudian saudara-saudara membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Ini menengah juga ungu nih. Mereka memukul mereka. Nih. Kemudian mereka mulai menaruh mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Oh Tuhan kau ini. Kemudian mereka memberi salam hormat kepadanya. Salam Raja Yahudi. Mereka memukul kepalanya, ditepuk kepala Tuhan kau Ki. Ini kepala Tuhan yang ditepuk ini. Ciptaan tepuk kepala Tuhan kau ini. Ada yang oke ini enggak aja kan. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahi. Tuhan kau diludahi Ki. Satu-satunya Tuhan yang diciptakan, yang diludahi oleh ciptaannya sendiri, Tuhan Kristen. Diludahi Tuhan kau. Makanya aku bilang ada konsekuensi, ada ganjaran yang harus kalian bayar ketika kalian menuhankan manusia. Apa konsekuensinya? Kalian dipandang orang-orang gila. Tuhan kau diludahin, cobalah. Kok sama begal yang ku tengok di pinggir jalan diludahi, dipukuli, ditelanjangi. Ini. Yesus disalibkan, Tuhan menurutkan disalibkan ini. Ini. Membawa Yesus ke tempat bernama Golgota, tempat tengkorak. Ini. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, menolaknya, kemudian ia menyalibkannya. Lalu ia menebangi pakaiannya dan ini ditelanjangi Tuhan Ki. Yang ditelanjang ini Tuhan Ki. Adam saja dalam kitab Kejadian 3, ketika dia tahu dia telanjang, ditutupnya kemaluannya. Lah Tuhan kau ketika tak berbaju dan tak bercelana kok pede pula dia gini Ki.
manusia jadi Tuhan? Jawab, apa kapasitas yang dimiliki Paulus sehingga menjadikan manusia sebagai Tuhan? Nangis Yopi ini. Ya teman-teman, ya syarat jadi kadrun berulang kali teman-teman ku bilang ya. Syarat menjadi seorang kadrun itu kalau ditanya itu jawabannya simpel-simpel karena dia sudah tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Tapi setelah ini teman-teman, setelah ini ya, ku tunjukkan sama Bang Paruk ya. Kalau Bang Paruk bilang tadi tidak ada datanya, Tuhan itu bersumpah kepada dirinya sendiri. Setelah ini ku bal-bali Bang Paruk. Setelah ini ku bikin malu kau Bang Paruk. Makanya jangan hujat-hujat iman Kristen terus. Ya, oke kita jawab teman-temannya. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-9 di situ sedang tidak menceritakan kalau Rasul Paulus itu mengangkat Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Tidak, ya Roma 14 sebentar. Buka terjemahannya. Ya makanya teman-teman itu terjemahan LAI-nya ini ya teman-teman. Sekarang kita buka ya teman-teman ya. Sebentar kita download dulu. Saya belum download itunya teman-teman. Oke Bang Paruk sebentar ya. Roma 14 sebentar Roma 14 ayat yang ke-9. Sebentar kita buka terjemahannya. Kita buka di ini aja teman. Itu adalah terjemahan yang benar itu teman-teman. Firman Allah yang hidup. Sebentar ya teman-teman ya. Kita bukakan di Alkitab Sabda ya. Sebentar Bang Paruk. Tenang aja Bang Paruk. Kalau saya jawab pakai data. Anda asumsi. Roma 14 ayat ke-9. Sebentar teman-teman. Makanya aku bilang, kalau diskusi sama Paruk ini teman-teman, kalau ditanya imannya tidak ada datanya. Bersumpah, oke. Ya, kalau kita bicara teks aslinya Bang Paruk, makanya jangan jadi umat terjemahan ya. Itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ya, kita lihat di sini Bang Paruk. Menjadi Tuhan di sini, kita lihat ya bahasa aslinya apa Bang Paruk? Nih, bahasa asli kita lihat di sini ya. Memerintah, memiliki kekuasaan Bang Paruk. Makanya saya sampaikan tadi kepada Bang Paruk, Roma 14 ayat 9 itu Rasul Paulus itu Bang Paruk tidak mengangkat Tuhan Yesus, tidak mengangkat anak manusia itu menjadi Tuhan, sedang tidak berbicara itu, tapi lebih merujuk kepada nih, saya analogikan gini, saya ini Bang Paruk tidak akan percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit di hari yang ketiga. Ya. Ketika Tuhan Yesus itu tidak mati dan bangkit di hari yang ketiga, maka saya tidak akan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tapi karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, maka saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, nanti saya tunjukkan terjemahan yang ininya ya teman-teman. Nah, sekarang saya bantah dulu Bang Paruk. Bang Paruk, tidak ada datanya. Tuhan kami bersumpah kepada dirinya sendiri. Ngarang itu. Yang ngarang itu kau Paruk. Sudah aku sampaikan. Paruk ini tidak paham imannya. Makanya dia ngarang. Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Aku di sini. Kau bilang ini merujuk kepada Allah. Allah bersumpah dengan Tuhan. Jeder selamat datang di kebenaran. Masih kau ngeles. Masih ngomong. Tidak ada datanya. Kalau Tuhan itu bersumpah kepada Tuhan. Tidak ada datanya. Surat ke-70 ayat ke-40. Selamat datang di kebenaran Paruk Janibara. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar makosa. Tunjukkan pakai data. Kalau kami itu Paruk merujuk kepada tunggal, tidak jamak. Pakai data, jangan pakai catatanmu. Saya butuh data dan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan kamu bersumpah kepada dirinya sendiri? Jawab pakai data, jangan pakai catatan. Sudah aku bilang teman-teman, kalau Paruk bertanya, Alkitab menjawab. Kalau
Kalau Oten bertanya, Faruk mutar-mutar. Memang syarat menjadi seorang kadrun itu ketika ditanya harus putar-putar, wajib putar-putar. Imannya sendiri tidak diakuinya, tidak ada datanya. Kalau Tuhan kami bersumpah pada dirinya sendiri. Lah terus Al-Ma'arij ayat 40 berbicara tentang apa, Faruk? Jawab pakai data. Silakan. Oke. Mana? PK-nya mana? Gak ada, belum datang apanya? Undangannya. Suaramu pun gak ada. Oke, udah. Sebenarnya teman-teman ya, saya sudah menjawab dengan data, kan gitu. Tapi memang saya salutlah sama Oki ya dan teman-teman Kristen lainnya ya. Kalian sangat lihai ya, mendustakan ya, mempelintir bahkan menginjak-injak Bibel kalian ya. Bibelmu pun kau bantahi. Ini dia Al-Ma'arij 40. Maka tadi saya bilang tidak ada narasi di Quran di mana Allah bersumpah demi dirinya sendiri, tidak ada. Dalam Al-Ma'arij 40 Allah itu bersumpah demi kekuasaannya. Karena kata Tuhan di situ gelar. Tuhan itu bukan nama tapi gelar. Dia bersumpah demi gelarnya. Nih. Aku, siapa di sini aku? Allah. Surat Toha ayat 14 tadi kan. Bersumpah demi Tuhan. Gitu loh. Tuhan ini siapa? Tuhan ini apa? Tuhan ini gelar. Gelar siapa Tuhan ini? Di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Gelar bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, dan sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ini kekuasaannya. Apa yang susah? Aku contoh, aku bersumpah demi gelarku satpam. Apa yang susah? Kalau aku salah, aku akan demi kesatpamanku, aku bilang, demi pekerjaanku satpam. Kalau aku salah, aku berhenti dari satpam. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi tidak ada narasi di sini seperti yang kau sampaikan ya, bahwasanya Allah itu bersumpah demi diri